gampang mengikuti Tuhan orang percaya. Mujizat adalah tanda-tanda nyata bahwa Yesus ada bersama saudara. Dan untuk menjangkau mujizat itu adalah hanya percaya. Percaya. Tidak sulit, tapi percaya. Mujizat itu terjadi waktu saudara percaya. Mungkin tidak langsung hari ini, mungkin setelah Anda pulang, mungkin besok, tetapi Anda percaya bahwa mujizatnya pasti. Amin. Mari kita baca di Lukas pasal yang ke-5. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ayat yang pertama. Dengan cepat saya akan baca. Maaf, saya lupa perkenalkan nama. Nama saya rasanya nggak perlu, karena yang penting adalah nama Yesus. Tetapi saya ingin Anda kita berkenalan. Dan nama saya Joseph Henry Gomulya. Saya punya seorang istri dan seorang anak, sudah berumur 21 tahun. Dan kami datang bersama tim. Ada hamba Tuhan Pak Samuel dan Ibu Lydia yang sebentar lagi akan sharing akan isi hati Tuhan, akan khotbah, akan cerita banyak hal. Dan beliau datang dari Australia, dan nanti ada dengar ceritanya bagaimana luar biasa Tuhan bekerja dalam setiap kita. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Perikopnya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya bernolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman-teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia.
Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Waktu Anda bertemu dengan Yesus, waktu orang mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka dia rela meninggalkan yang paling berharga, segala sesuatunya, untuk mengikut Yesus. Meninggalkan semua karena murid-murid menemukan Yesus di dalam hidupnya. Di sini diceritakan bahwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman. Bagaimana iman seseorang bisa timbul? Firman Tuhan berkata, iman timbul dari mendengarkan firman. Firman Kristus, rema. Anda sedang mendengarkan firman Kristus, firman Allah yang hidup. Olehnya firman Tuhan diciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Firman. Waktu Anda baca firman, waktu Anda dengar firman, imanmu dibangkitkan Tuhan. Waktu saudara sedang memperkatakan firman, kuasa Tuhan sedang terjadi. Bagaimana kuasa itu bisa terjadi? Banyak orang berpikir, orang berdoa, mari kita berdoa, dan dia diam, kemudian berkata amin. Dan dia bilang, kenapa tidak ada sesuatu yang terjadi? Karena Anda diam. Tetapi waktu Anda berkatakan firman, dan di dalam nama Yesus Anda ucapkan firman, sesuatu sedang terjadi. Amin, saudara. Waktu Yesus memberitakan firman, dia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dia melihat dua perahu yang kosong, dua perahu yang gagal, dua perahu yang sedang mencuci jalannya. Dan Yesus bukan hanya melihat perahu itu, tetapi waktu dia melihat, firman Tuhan berkata, dia naik ke dalam salah satu perahu itu. Waktu Anda gagal adalah tujuan Tuhan. Dia izinkan kegagalanmu agar dia bisa naik ke perahu hidup Anda. Karena waktu orang berhasil, seringkali susah untuk mengizinkan Yesus masuk naik ke perahu hidupnya. Dia berkata mungkin, oh saya sudah sukses, saya tidak perlu Tuhan, saya tidak perlu ke gereja, saya rasanya tidak perlu ini dan itu. Orang-orang begitu sombong ketika dia merasa dia berhasil. Oleh sebab itu kenapa masalah diizinkan Tuhan? Diizinkan Tuhan. Masalah bukan dari Tuhan, penyakit bukan dari Tuhan. Masalah adalah seringkali dari kita atau dari musuh, yaitu setan. Tapi diizinkan Tuhan untuk sebuah maksud, adalah agar supaya engkau membuka hati dan mengizinkan Yesus naik ke perahu hidup Anda. Kita bersyukur
bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Tuhan bukan hanya melihat perahu yang kosong itu, perahu yang gagal, perahu Simon dan murid-murid ketika itu belum jadi murid, yang sedang hopeless, yang sedang patah semangat. Yesus bukan hanya melihat. Saudara, kalau Yesus melihat, artinya apa? Dia tahu masalahmu. Dan ketika kau tahu bahwa Tuhan tahu masalah Anda itu cukup, karena Dia pasti datang untuk menolong saudara. Katakan amin. Ketika Anda tahu bahwa Yesus tahu, ketika Anda tahu bahwa Yesus melihat, itu cukup untuk Anda menerima mukjizat pertolongannya dalam hidupmu. Karena Dia Tuhan yang baik, karena Dia Tuhan yang peduli, karena Dia Tuhan yang mengasihi Anda dan saya. Ayat ketika dikatakan Dia naik ke perahu, salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Simon artinya bulu. Bulu artinya orang yang gampang ditiup, diombang-ambingkan. Sebentar berubah lagi, sebentar baik, sebentar gampang mengikuti arus dunia, gampang terpengaruh. Simon, saya bersyukur bahwa Tuhan bukan memilih orang dari orang-orang yang luar biasa baiknya, tetapi Tuhan memilih murid-murid dari orang-orang yang punya kekurangan, dan itu mewakili saya dan saudara, orang-orang yang biasa. Bahkan mereka dipilih waktu mereka gagal. Sepertinya Tuhan punya skenario besar, Tuhan punya cerita yang besar, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup murid-murid, dalam hidup Simon, Yakobus, Yohanes, dan Tuhan juga punya cerita, rencana atas setiap kita, karena bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dia yang memilih saya dan saudara. Kalau Dia yang memilih, Dia tidak pernah salah dalam memilih. Dia tidak pernah gagal dalam memilih. Sekali Dia pilih Anda, sekali Anda di dalam tangannya, sekali Anda ditebus oleh darah Yesus, Anda tidak pernah dilepaskan. Bahkan kasih-Nya mengejar Anda hari demi hari, bersama-sama dengan Anda, dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Apa yang Simon waktu dia naik, Yesus berkata, waktu dia naik di perahu Simon, bertolaklah. Dia menyuruh perahunya sedikit jauh dari pantai. Dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Yang pertama, Tuhan mau memakai hidup kita. Izinkan Tuhan masuk, naik ke atas perahu hidupmu, dan izinkan Tuhan berbicara lewat hidup Anda dan saya. Perahu menggambarkan kehidupan kita. Perahu menggambarkan, bisa dikatakan, hidup bisnis, pekerjaan daripada Petrus. Itu kehidupan Petrus. Dan Tuhan mau bekerja, Tuhan mau mengajar, Tuhan mau bicara lewat perahu hidup kita, lewat hidup kita. Saya percaya bahwa Tuhan sedang memanggil saudara dan saya
untuk sebuah rencana yang besar bagi Mamasa, untuk kebangkitan yang besar, bahkan untuk Indonesia. Ketika Yesus naik ke atas perahu, hal yang kedua, yang pertama dia mengajar, dia bicara firman lewat perahu Simon. Dia bicara pada orang banyak. Seperti sekarang, Anda bukan sedang mendengarkan Joseph, tapi Yesus sendiri, firman-Nya yang Anda dengarkan. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan mau pakai Anda dan saya untuk cerita seperti Yesus yang mengajar, Yesus yang jadi berkat, Yesus yang bicara firman di kantor-kantor, di pekerjaan, di rumah-rumah tangga Anda. Firman Tuhan diberitakan. Amin, saudara. Waktu Yesus ada, sesuatu sedang terjadi. Orang-orang mulai dibukakan matanya, mengenal siapa Yesus. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, kenapa Yesus perlu berbicara lebih dulu? Dia tidak berkata, Simon, pergi bertolak ke tempat yang dalam langsung. Kenapa Yesus naik ke perahu dan mungkin Petrus di belakang sedang duduk mendengar? Waktu Yesus mengajar, Petrus mendengar firman Tuhan. Tadinya dia tidak tahu siapa itu Yesus, dia tidak kenal. Mungkin hari ini Anda juga adalah orang yang pertama kali mendengar nama Yesus. Sama seperti Simon bulu itu, orang yang suka bimbang, orang yang gagal itu. Dia duduk di perahunya dan dia mendengar Yesus bicara. Dia menjadi takjub. Dan setelah selesai dia berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan Simon mengikuti. Kenapa, saudara? Karena imannya sudah dibangkitkan. Imannya waktu mendengar firman Tuhan, imannya timbul dari mendengar firman Kristus. Waktu Anda mendengar firman Tuhan, sesuatu sedang bekerja di bawah alam sadar Anda, di dalam rohmu, di batinmu, di hatimu. Sesuatu secara supranatural sedang dikerjakan oleh Tuhan hari ini. Simon menjawab, ayat yang kelima, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan cara juga. Simon secara pikirannya ini tidak masuk akal, tapi karena firman yang dia dengar, secara pikiran dan pengalamannya, dia bertahun-tahun ahli dalam menangkap ikan. Satu kali saya pergi, kami hampir setiap tahun ke Israel, dan satu kali kami diberi makan namanya ikan Petrus oleh tour leader. Dan saya bertanya kepada orang, waktu kapan orang menangkap ikan ini? Dia berkata malam hari. Bisakah orang menangkap ikan ini pada siang hari? Tidak bisa. Di mana ditangkap ikan ini? Di tempat yang sedikit di pinggir, tidak di tengah, di tempat yang dalam, tidak. Apalagi itu pada siang hari, karena waktu siang hari ikan itu turun ke bawah. Jadi apa yang Yesus perintahkan
Itu tidak masuk akal. Saya ingin berkata, seringkali firman Tuhan itu tidak masuk akal, tapi itulah firman. Seringkali apa yang Tuhan perintahkan tidak masuk di pikiran kita. Papi saya 1 tahun yang lalu divonis kanker paru-paru stadium 4 dan kanker hati juga stadium 4. Kami bawa karena di Makassar dokter sudah angkat tangan, Jakarta juga sudah angkat tangan. Kami bawa ke Malaysia, juga minta cepat-cepat dibawa pulang. Kami bawa ke Singapura, diminta cepat-cepat dibawa pulang. Kami mau bawa ke China, ditolak. Rasanya dokter berkata semuanya waktunya tinggal 2 minggu, paling lama 2 bulan. Tapi waktu papi dibawa pulang, kemudian waktu saya berdoa di kamar berhari-hari, mami saya, karena papi saya adalah hamba Tuhan juga. Anda mungkin berpikir, kenapa bisa hamba Tuhan juga kena penyakit? Banyak orang berpikir kalau kita hamba Tuhan tidak mungkin ada masalah. Tidak, saudara, kita bisa kena masalah. Kita mungkin bisa mengalami juga cobaan, ujian. Tetapi di balik cobaan dan ujian selalu ada kemuliaan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Waktu masalah datang, itulah waktunya Yesus dimuliakan. Hari itu di kamar kami, tiba-tiba Tuhan bicara, "Nak, jadi sesuai dengan imanmu. Apa yang kau imani sekeluarga?" Saya berkata, "Ya, ini firman yang saya tunggu." Dan saya telepon mami. Saya berkata, "Saya dapat rema. Tuhan berkata jadi sesuai dengan imanmu. Kita kumpul sekeluarga dan ngomong." Waktu kami kumpul dan Tuhan berkata jadi sesuai dengan imanmu, papi baru saja dikasih keluar kembali beberapa kali, dan hari itu dikeluarkan 2 liter sebelah kanan paru-parunya, air bercampur darah. Sebelah kiri 1 liter 25 dikeluarkan dari paru-parunya, dan dia begitu lemas, begitu pucat, dan dia berkata seperti baik dia tidak bisa melihat dengan baik, dia tidak bisa berdiri. Tapi hari itu saya punya kesaksian, karena firman Tuhan berkata jadi sesuai dengan imanmu. Waktu Anda punya masalah, saudara berdoa sampai kau temukan rema firman Tuhan, baca firman, dan ketika Anda terima firman itu, apa yang saudara percayai itu terjadi. Waktu kami berdoa, selesai kami amin, datang dokter. Dia berkata, "Pak, bawa pulang sudah." Saya bilang, "Kenapa?" "Tidak mungkin disembuhkan." Saya berkata seperti ini, permisi saudara, saya berkata seperti ini, saudara, "Dokter, boleh nggak mulai hari ini Anda berhenti untuk berbicara bahwa papi saya tidak bisa ditolong, bahwa dia umurnya tinggal 2 minggu, sebab Tuhan bicara bahwa dia akan perpanjang umurnya." Itu iman kami. Saya mau bilang hingga hari ini, bulan ini genap 1 tahun 12 bulan
dan papi kami dalam keadaan sehat, makan enak, tidur enak, melayani, bisa sharing firman. Saudara, apa yang membuat Petrus mau menolakkan perahunya? Firman yang didengar. Karena dia melihat Yesus. Dia mungkin melihat Yesus, dia duduk di belakang perahu, dan dia begitu kagum. Tuhan menjamah hatinya. Tuhan berkata, bertolak ke tempat yang dalam. Dan dia bertolak ke tempat yang dalam. Dia berkata, saya sudah semalam-malaman gagal, tidak mendapat ikan. Maksudnya apa? Maksudnya, apalagi sekarang, kalau malam hari tidak dapat ikan, apalagi sekarang siang hari, pagi hari sudah mau siang. Tetapi dia berkata, tetapi karena engkau berkata, karena engkau berkata, karena firman Tuhan, karena waktu saudara melihat Yesus, waktu saudara terima firman, Simon berkata, aku menebarkan jala juga. Apa yang terjadi, saudara? Oh, saya percaya bahwa hari ini sedang terjadi mujizat yang besar dalam hidup saya dan saudara. Seringkali sepertinya Tuhan, karena Dia Maha Tahu, Dia Maha Besar, Dia Tuhan yang kita sembah, mengontrol jagat raya, langit dan bumi dan semua isinya. Firman Tuhan berkata, alam semesta tidak bisa memuat Tuhan. Laut di telapak tangannya, bumi kecil seperti di tumpuan kakinya. Kebesaran Tuhan jagat raya tidak bisa memuat Tuhan sebegitu besar. Seringkali di dalam kebesarannya Dia mendesain seizin Dia kegagalanmu, agar saudara mengizinkan Tuhan membawa Anda dengan perahumu, dengan bisnismu, dengan pekerjaanmu, dengan hidupmu, itu perahumu, dengan keluargamu, bertolak ke tempat yang dalam. Amin. Apa yang terjadi, saudara? Setelah mereka melakukannya, sejumlah besar ikan, bahkan jalan mereka mulai koyak. Firman Tuhan berkata, tebarkanlah jala. Bahasa Indonesianya menulis jala, satu jala. Tapi sebenarnya kata aslinya dan bahasa Inggris juga menulis nets, artinya banyak jala. Tetapi Petrus hanya menebarkan satu jala. Perhatikan baik, ketika Tuhan berfirman, yang menjadi penghalang dari mujizat Tuhan adalah pikiran kita. Kita selalu negatif dengan Tuhan. Manusia selalu berpikir yang buruk, berpikir negatif. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu seperti pikirannya. Oleh sebab itu, kenapa ketika firman Tuhan diberitakan, yang pertama-tama diubah adalah pikiran Anda, hati Anda. Karena kalau itu diubah, seperti apa yang saudara pikirkan, seperti itu yang saudara terima. Andaikan murid-murid menebarkan banyak jala, saya percaya unlimited,
tidak terbatas ikan-ikan yang ditangkap. Amin. Waktu Simon menebarkan banyak jala, saya percaya akan semakin banyak perahu-perahu murid-murid yang lain yang datang. Dan kalau bisa, waktu Yesus berkata, tebarkan jalamu, Petrus mau berkata, bukan hanya jalaku, tapi jala setiap orang, jala saya dan saudara, jala keluargamu, jala teman-teman Anda, panggil semuanya, tebarkan. Dan orang-orang menangkap sejumlah besar ikan. Saudara, waktu dia menangkap ikan, Petrus, Simon hari itu namanya, kaget karena jalannya, saudara, penuh dengan ikan, bahkan perahunya hampir tenggelam. Saudara yang kekasih, Petrus memanggil perahu-perahu yang lainnya. Mamasa bukan tentang satu orang, bukan tentang satu gereja, tapi semua kita orang percaya mau berdiri atas mamasa. Kita akan menuai besar-besaran mamasa. Mamasa akan mengalami kebangkitan yang besar. Amin, saudara. Hasil-hasil ladang Anda tahun-tahun berikutnya akan lebih luar biasa. Buahnya besar-besar, sawahnya, padinya berkali-kali lipat. Ternak hewan kopi Anda akan mengalami transformasi, diberkati oleh karena Tuhan, oleh karena hati Anda mulai mengizinkan Tuhan masuk. Hati kita mulai bertobat, berbalik kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu Simon melihat itu, setiap kali orang berjumpa dengan Yesus, dia pasti mengenal satu pribadi, bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Yesus adalah Tuhan di atas Tuhan, Allah di atas segala Allah. Nama Yesus. Dan waktu orang berjumpa dengan Yesus, mujizat terjadi. Simon tersungkur. Dia berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa. Pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara, waktu orang dijumpai Yesus, bukan karena engkau baik, bukan karena Simon adalah orang yang terpilih, pintar. Tidak, saudara. Murid-murid tidak dipilih di universitas, tidak dipilih dari orang-orang yang hebat-hebat. Saya bersyukur bahwa murid-murid dipilih dari orang-orang yang biasa seperti saya dan saudara. Itu artinya Anda dan saya juga bisa dipilih oleh Tuhan untuk menjadi murid-muridnya. Apa yang terjadi? Simon berkata, aku ini orang berdosa, pergilah daripadaku. Apakah Tuhan pergi? Tidak. Tidak. Dia Tuhan yang baik. Apa yang terjadi, saudara? Yesus justru memanggil dia untuk menjadi
bukan hanya penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Amin. Ketika Tuhan menjumpai Anda, Dia bukan hanya memberkati saudara, tetapi Dia juga mau memanggil Anda untuk menjadi murid-muridnya, untuk mengalami kuasa Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk mengalami mujizatnya dalam hidup Anda. Untuk Anda menjadi terang, cerita tentang Yesus, menjadi penjala manusia. Setiap kita, saudara, orang-orang takjub. Dan Yesus berkata, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Saya mau berdoa buat setiap kita, bahwa Tuhan bukan hanya mau menyembuhkan Anda malam hari ini, bukan hanya Anda mengalami mujizat, tapi setiap kita ada orang-orang yang berkata, Tuhan berkata, jadi penjala manusia. Panggilan yang terindah di hidupku sepanjang hidup saya, kalau saya boleh bersaksi saudara, adalah menerima panggilannya menjadi saksi Kristus, menjadi hamba Tuhan. Dan itu bukan hanya pendeta, tapi semua kita harus menjadi murid-murid Tuhan. Ada di pemerintahan, jadi murid Tuhan. Ada di tengah-tengah masyarakat, dalam bisnis, toko, di keluargamu, jadi murid Tuhan. Di tengah-tengah masyarakat, di marketplace, dimanapun, di sawah, di ladang, Anda jadi saksi bagi Kristus. Amin saudara. Yuk kita doa.